Nah, tapi kalau Latibo kamu memasukkan, nyawa telepon Pak Doni, alah selesai Pak Doni, cok kirim kambo, digantinya namanya, set, langsung selesai. Begitu nggak Bapak-Bapak bikin tugas? Cap gas tuh namanya Pak. Apa? Kurang lebih lah Pak. Gas. Itu namanya SKS itu, sistem kebut semalam itu. Ya Bapak Bapak mencatat ngambil contekan orang punya. Ya Bapak nggak bikin, nggak ada kemajuannya. Tiba-tiba Bapak set langsung selesai. Setuju Pak? Setuju Prof. Ibu sering melakukan kayak gitu? Tidak Prof. Sama aja waktu ujian nanti juga kayak gitu. Kita nggak ngerti. Kemarin saya mau ngajuin ujian kayak yang lama, tapi setengah mati. Saya kirim soal, suruh kerja jam 8, jam 11 suruh foto, saya catat berapa menit masukannya. Ada yang telat 1 jam, 2 jam. Terus alasannya sinyal nggak ada. Saya rundingkan sama Pak Wardi. Udah Pak Rizal, ini udah krisis. Nggak mungkin awak coy itu doh. Capek Bapak menerima ujian, memprintnya, membacanya, item lagi nggak bisa kebaca. Nanti kata Pak Wardi bilangnya, kirim aja ke kantor UBH. Perkara mereka menyontek, itu urusan dia sama Tuhannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju Prof. Setuju Prof. Tapi yang udah 2 kali saya ngajar kayak gini, banyak yang nyontek. Jawabannya sama, masukinnya telat. Terus mau apa? Nah, Prof. Hah? Gimana tadi? Kurang jelas suaranya. Waktunya kurang banyak, Prof. Apanya kurang banyak? Waktunya ditambah lagi, Prof, kalau bisa nanti. Waktunya cukup dong. Kan dihitung sama saya soalnya. Soalnya sekian, waktu ujian 2 jam, mulai jam 8. Sediakan kertas double folio. Bapak tulis di jawaban masing-masing di rumah. Udah selesai, di-scan pakai HP. Kirimkan ke Pak Rizal. Yang kejadian, yang ngirimkan itu ada yang telat 2 jam. Ditanya, kok lambat Pak? Ande Pak, sinyal sampai ambo kok lama. Benar atau enggak? Tapi kadang memang ada situasi yang seperti itu, Prof. Ya, jadi Bapak gini kok. Bapak tahu ke saya kerjanya setengah mati. Saya kumpulkan, saya catat jamnya, saya sampai ke Bandung filenya, saya print lagi, ngeprintnya juga Bapak itu nggak hati-hati, sana hitam-hitam nggak bisa dibaca. Saya oke. Hanya kita mau supaya tertib. Terus kalau dikasih waktu kayak gini ya Bapak nyontek semua. Terus sekarang saya biarkan aja nyontek. Kata Pak Wardi biar aja dia nyontek. Mungkin soalnya nanti dirubah. Yang bukan soal penyelesaian. Tapi soal bikin paper. Nah, kita pikir lagi lah. Tapi nggak semuanya kita punya niat itu. Yang sama seperti Pak tadi bilang Pak Wardi. Nah, enggak Pak Wardi, Pak yang tadi itu. Pak, kenapa tadi tanyanya, mengapa Waskita Karya sampai bobol 700 miliar? Ini. Jawabannya apa enggak? Jawabannya banyak orang mau mencuri. Gimana? Banyak faktor, Prof. Ya, jadi batu. Memang harus revolusi mental, Prof. Tapi Jokowi 8 tahunnya udah adanya berubah mentalnya, anaknya naik dia jadi bupati, jadi gubernur. Indonesia ada kritis nih, Prof. Jadi tidak ada harapan. Berat untuk bangkit, Prof. Kalau Quraisy Shihab tuh cuman bilang, cuman satu dia bilang, oh Bapak waktu muda awak kalau mau ubah dunia lah, tambah mau awak tidak bisa dunia berubah doh, terlalu bare untuk awak ubah Indonesia. Enak.
Sudah kemudian naik awak jadi 40, tak usah aja Indonesia. Keluarga awak salah, Jawa ajak berubah. Lah tibalah matinya biswa. Anda bisa aja ngajak keluarga dong. Kalau gitu merubah diri sendiri nggak bisa pula dong. Mungkin azab Allah aja mungkin yang akan merubah, Prof. Bagaimana Bu Mardiana? Prof. Mardiana saja ya kan, Prof. Makanya kan ketawa orang itu, Prof. Kayak mana tuh? Gimana? Mardiana saja yang dipanggil, sehingga mereka pun ketawa-ketawa aja. Jadi kalau kita mau panggil siapa? Tadi Pak Doni udah. Ganti Pak Doni sekarang. Jadi Pak Doni. Gimana, Prof? Jadi mau kita apakan bangsa kita ini? Kita nggak mau berubah. Yang kita mau orang lain yang berubah. Nanti sama, ujian juga sama. Biasalah Pak, enggak ada. Bapak nanti masukkannya 2 jam setelah hari. Terus Bapak bilang sinyalnya lemah. Isinya sama jawaban kawan-kawan yang lain. Mungkin karena ilmunya sama, Prof. Tapi mengenai sinyal tadi, Prof, memang ada hari-hari yang kita tidak tahu, Prof. Itu ada badai di satu daerah, Prof, karena daerah kita berlainan, Prof. Jadi izin saya memang bukan dibikin-bikin mungkin, Prof. Ya. Jadi baliknya itu ada respect, ada trust. Pak Rizal juga nggak mikir-mikir Bapak itu mencontek. Ya. Ikhlaskan aja seberapa Bapak. Ini pasti Bapaknya udah berusaha karena kita kasih kepercayaan. Ya, Prof. Tapi orang politik itu dikasih tapi itu jawaban kita. Tapi Bapak lihat sendiri orang politik itu dikasih kepercayaan dia tetap ngambil. Ingat nggak? Betul, Prof. Gimana pendapat Bapak? Jadi kalau kita ya oke lah, ini bukan keluh kesah, tapi ini fakta kejadian yang kita mau lihat. Oke, jadi waduh, awak sampai jam berapa kuliah Pak Doni? Sampai jam 4.30, Prof. Enggak, 2 jam lagi. 4.30. Oke lah, kita masih berusaha secepatnya ini ya. Oke, Prof. Tapi kita tunggu azan ini keras benar nih. 2 menit saya stop dulu 2 menit ya. Ini azan ini habis azan ini saya mulai lagi. Keras sekali azannya ini. Azan aja, Prof. Siap, Prof.
Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Bapak. Ya, Prof. Pak. Oke. Jadi kita lihat sekarang kurva S itu, kemiringan slope itu merefleksikan kecepatan pemakaian sumber daya. Selalu di depan itu ada warming up dan ada cooling down. Itu perilaku manusia. Yang paling bagus itu sumber dayanya itu penyerapan konstan, kemajuan pekerjaan kurva S-nya linear, garis lurus. Tapi itu bukan manusia. Jadi, nah yang lain lagi, kalau kita memperhatikan aspek keuangan, maka kita selalu tahu kita jangan menahan uang. Jadi jangan sampai berpikir membayar kontraktor itu ditunda-tunda. Kalau membayar kontraktor itu ditunda, cash flow-nya terganggu, kemajuan proyeknya terganggu, kualitasnya jadi jelek. Jadi dana itu harus cepat keluar. Jangan dipikir untuk keamanan atau ya float ada keamanan float tidak terpakai. Itu yang kita harus selalu. Kalau Anda pakai floatnya, Anda mundur-mundurkan pembayaran, Anda tidak punya keamanan lagi. Kalau Anda tidak punya keamanan, risiko Anda gagal besar. Kalau risiko gagal besar itu kerugiannya besar, waktunya, biayanya juga membengkak. Kalau Bapak kontraktor, kalau cash flow terganggu, pembayaran terganggu, proyeknya jadi jelek dan dia jadi telat. Jadi kalau Bapak membayar selalu ditunda atau keadaan latest start float dipakai, tidak ada keamanan, dana keluar lebih lambat. Jangan Bapak berpikir, oh iya awak bayarnya boleh lambat, kita bungakan dulu ke bank. Tidak ada manfaat bunga bank itu terhadap kemajuan proyek. Jadi jangan sekali-sekali Bapak menghambat kemajuan pembayaran kepada proyek. Karena itu mengganggu cash flow. Jadi pembuatan kurva S, kita tadi sudah kita lihat kan contohnya. Kita anggap biayanya merata. Biaya persatuan waktu dapat dijumlahkan secara vertikal, dapat biaya kumulatif, plot pada bar chart. Dan ini yang kita bandingkan, kurva S itu pakai early start atau pakai latest start. Selalu pakai early start. Jangan sampai pakai latest start. Walaupun dananya lebih lambat keluar, tapi tidak ada keamanan, semua kegiatan menjadi kritis. Lanjut. Ini tadi kita udah bikin. Ini yang kita bikin yang lain, ya. Tapi ini nggak terlalu bagus. Jadi kalau yang bagus itu early start itu di depan, kalau kita pending-pending ke belakang, latestnya di belakang. Jadi ada area di mana kita bisa memanfaatkan apa yang disebut dengan total float itu. Ada pergeseran antara early start, latest start, kita bisa memanfaatkan total float. Jadi, lebih lanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa sumber daya itu harus direncanakan. Tidak saja uang seperti tadi yang harus kita rencanakan. Kalau kita tahu cash flow S-curve-nya tadi, maka owner pun, pengguna jasa pun bisa menyiapkan anggarannya. Penyedia jasa bisa tahu kapan dia dibayar. Dan dia bisa mengoptimalkan cash flow-nya. Kalau kita lebih lanjut, sumber daya itu tidak hanya uang. Sumber daya itu bisa tenaga kerja dan bisa juga peralatan material. Dan lain-lain. Perencanaan sumber daya itu untuk dapat menghitung berapa dan kapan sumber daya tersebut ada atau disediakan. Idealnya itu jika pemakaian sumber daya itu relatif konstan.
Dan ada pula proses start finish yang melambat. Perubahan drastis sering menimbulkan masalah, misalnya overhead. Tadi Ibu sudah mengatakan, kalau pekerja itu didatangkan dipulangkan, transportasi mobilisasinya harus dibayar. Kalau peralatan itu Bapak tadi sudah menjelaskan, ngangkut bulldozer bolak-balik Padang Bukit Tinggi 10 juta. Ada masalah lain dari resort, stok barang terbatas. Anda nggak gampang bisa mesan. Perencanaan sumber daya itu dapat dilakukan melalui bar chart. Kurva S perencanaan sumber daya, maka kegiatan tidak kritis tidak dapat dikatakan. Nah, caranya sama tadi. Saya nggak bisa mengulanginya lagi. Caranya itu sama, membuat cash flow. Tadi Bapak ingat tadi kalau kita punya seperti ini, kegiatan A, B, C, D ini ada. Nanti kalau kita potong-potong kita bisa hitung jumlah buldozernya dijumlah ke bawah. Tapi buldozernya tidak usah dikumulatif. Nah, profil dari bulldozer ini dapat. Kebayang nggak sama Bapak-Bapak profilnya? Kita nggak mengkumulatifkannya. Bapak-Bapak bisa kebayang? Kebayang, Prof. Bayang, Prof. Yang lain-lain gimana? Bisa lihat profil tenaga kerja, profil sumber daya. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Caranya membuat dari schedule tadi dengan cara yang sama untuk kita bikin uang tadi. Ingat tadi uangnya dihitung, dijumlahkan ke bawah. Nah, kalau di gambar ini itu menyatakan profil. Tapi kalau di gambar kumulatifnya itu menggambarkan S-curve tadi udah diterangkan. Bisa? Saya nggak ini lagi. Oke, saya lanjut aja ya. Baik, Prof. Oke. Beginilah contoh profil sumber daya. Kalau Ibu dapat kayak gini, sekali naik, sekali turun, sekali naik, sekali turun, sekali naik, sekali turun. Nah, ini bagus nih. Yang jelek yang kayak mana? Kalau dia naik turun. Artinya apa? Bapak ambil bulldozer pesan 10, besok bulan depan balikin, datangkan lagi 15, itu. Nah, jadi kalau dia kondisi sumber dayanya naik turun, nah ini nggak baik. Ada upaya dilakukan meratakan sumber daya ini dengan mengisi yang atas ini ke bawah, yang atas ini diisi ke bawah sehingga dapat suatu harga rata-rata yang nanti luasnya jadi sama. Itu konsepnya. Tapi kondisi yang ideal horizontal seperti ini, seperti kecepatan sama, kurva S-nya linear yang saya bilang tadi, itu juga nggak baik karena nggak ada profil warming up dan cooling down. Untuk manusia, jangankan manusia, untuk mesin aja warming up sama cooling down itu perlu. Profil yang ideal secara matematis memang datar. Tapi secara psikologis ada warming up, cooling down, ada sekali naik dan sekali turun. Jangan pula horizontal. Horizontal itu kemajuannya linear. Kalau dia sekali naik, sekali turun gini, maka dia itulah yang jadi S-curve. Mula-mula lambat, percepat, akhirnya lambat lagi. Warming up dan cooling down. Ada pertanyaan? Atau saya lanjut? Lanjut, Prof. Oke. Kalau profil sumber daya kita itu naik turun seperti fungsi, kita harus cari suatu garis horizontal dan kita harus mencari dengan matematis supaya yang di atas masuk ke bawah dan ketemu dia garis horizontal. Merata-ratakan sumber daya atau apa yang disebut dengan resource level. Jangan naik turun. Kalau terlalu naik turun, apa risikonya? Overhead-nya gede. Gimana Bapak-Bapak? Saya lanjut. Lanjut, Prof. Sekarang saya maju lagi, ada constraint scheduling.
Cross scheduling itu sering terjadi di lapangan. Kita bisa mengatakan suatu saat kita mengatakan delay start. Apa itu delay start? Kita sudah rancang dia akan mulai tanggal tertentu, tahu-tahu barang nggak keluar, maka terpaksa kita mundurkan. Atau yang kedua yang saya bilang tadi, kita udah rencanakan rencana kerja, tiba-tiba kepala dinas bilang tolong dipercepat. Maaf Pak, itu Pak Menteri Katibo mau kita minta sekaligus meresmikan. Maka Bapak sibuk mengejar deadline. Itu Bapak melakukan apa yang disebut dengan akselerasi. Apa yang disebut dengan crash program. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah satu keadaan di mana pekerjaan itu hendaknya difinalkan dengan kehadiran ahli. Dan required completion date itu diminta. Kehadiran ahli itu diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk menyaksikan penyelesaian pekerjaan tersebut. Kita ambil suatu CPM. Keadaannya seperti disebutkan di sini. Kita ambil misalnya ada pekerjaan B dan C. Bapak-bapak tadi itu sudah diajarkan bagaimana menghitung ke depan dan ke belakang. Masih ingat tadi? Masih. Oke. Sekarang tiba-tiba kita lihat contekannya. Kita rencana schedule kita seperti ini. Tapi tiba-tiba datang pemberitahuan instruksi. Dia bilang, ini kena constraint scheduling, not later than 30. Kasihnya. Pak, walaupun Bapak sudah merencanakan tanggal 29, bagian logistik bilang barang nggak akan keluar sebelum bulan 30. Nggak bisa Pak mulai 29 tuh Pak. Pak mulainya 30. Pak tuh, ya kami lah mau ruih Pak. Kami mau ruih bea cukai. Alat awak tuh ditahan di bea cukai. Nya awak urus prosedurnya bayar pajaknya. Tapi paling capek keluar 30. Artinya dia Pak, ya Pak nggak boleh saya mulai 29. Apa harus delay? Nggak bisa dipercapek, nggak bisa Pak, kami lah urus. Kalau bicara menyogok, nah mungkin menyogok doh Pak. Awak nggak mau menyogok gini kok. Artinya apa? Dia minta ini jadi 30. Itu kita mengatakan saya delay. Setuju? Setuju Pak. Sekarang pertanyaannya. Kalau ini jadi 30, apa yang berubah? Kalau dia tidak bisa mulai bulan 29 karena nggak keluar, baru mulai 30, apa yang berubah? Hanya itu Pak jadi 5. Ya. Kenapa? Hanya itu jadi 5 Pak. Apanya jadi 5 Bu? A. Kenapa A-nya jadi 5? A-nya kan di depan. Di depan mah nggak ada urusan Bu. Oh, ke dari belakang ya Pak, sebentar. Ya, kalau kita mau ngelihat itu ya kita ngelihat ke belakang. Apa akibatnya kalau awak 30 asiko? Kalau awak 30 asiko ke depan ini kalau menurut saya ini udah jadi kok, nggak usah diurus lagi. Terus yang ke bawah ini nggak ada kaitan. Yang ada kaitannya yang ke sini. Kalau menurut saya, waktu belajar saya menghitung ke depan tadi kan kayak gitu. Kalau ini jadi 30 apa pengaruhnya? Itu yang kalau barangnya terlambat, itu yang ingin dikasih tahu di sini sekarang. Bapak itu harus ahli melihat perhitungan ke depan dan ke belakang. Mana yang berubah? Situasi tangan. Ini jelas bilang saya minta ini 30 Pak, Bapak enggak bisa mulai 29.
Bapak ingat tadi, menghitung ke depan itu yang atas, menghitung ke belakang itu yang bawah, early start. Jadi pertanyaan saya coba ajak bapak-bapak latihan. Saya nggak bisa lagi lebih cepat, kalau nggak kuliah kita jadi terlalu lama, kalau ini jadi 30. Masih ingat tadi, yang di atas ini disebutnya EET. Yang bawah ini LET. Ingat tadi? Apa maksudnya EET, LET? Mana yang lebih lambat? Mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat EET, Prof. Ya, Pak Rizal ngajar jam berapa EET-nya? Jam 8.30, Prof. Jam 8, enggak jam 8.30 apa tambah perlu dia Pak. Jam 8 mau mulai ngajar tadi. Selesai 8.50. Kalau Pak Rizal lambat, selesai jam 9 mau pakai orang lain, jam 10 mau dipakai orang lain, Pak Rizal mulainya paling 8.20. Masih ingat tadi? Masih, Prof. Nah, mana yang selalu lebih besar dalam perhitungan ELT, Prof. ELT lebih besar. Jadi kalau ganti kok jadi 30, akan berubah pasti. Dari konsekuensi tadi, kalau Iko jadi 30, kok coret jadi 30, Iko terpaksa bercoretannya selalu lebih besar dari 30. Setuju atau enggak? Setuju, Prof. Setuju, Prof. Ya. Kalau Iko restart 30, awak hitung ke 8 tambah 5. 30 tambah 5, kok jadi 3 sampai enggak bisa 5, karena 5 hari, yang mulainya 30. Setuju atau enggak? Setuju. Nah, sampai 10 kok berubah enggak? Sampai 10 tuh paling lambatnya Beko. Harus berubah? Berubah. Enggak usah. Kenapa berubah? Nya 35. Akhirnya sampai 10. Biasalah, enggak ada. Setuju, ya? Itu kalau Bapak tahu perhitungan ke depan dan ke belakang yang tadi yang kita lakukan dengan CPM. Nah sekarang, kalau ikut 30-nya sampai, kok jadi mana? 3 sampai. 30 sampai. Nah 30 sampai ikut 33 lebih ketek. Lebih kecil. Boleh nggak? 34. 34 juga, Prof. 34 juga karena ELET harus lebih besar. Nah itulah perubahannya. Jadi coba lihat sini. Ya, tuh 29, A6 berubah. Jadi yang ini ikut berubah. Yang belakang itu ikut berubah. Coba lihat. Ini tadi 29. Yang coba saya lihat ya. Apa yang berubah? Lihat. Nih 29. Ya, masih ingat? Masih, Prof. Nah, Prof. dikasih batas 30. Yang berubah itu. Bisa jelaskan nggak? Kenapa? Kenapa itu yang berubah? Saya ulang penjelasannya, apa yang saya bilang tadi. Karena dia delay. LET besar dari EET. Ya, jadi sekali lagi, kalau ini kita tulis tadi, kalau ini dijadikan 30, ini harus jadi 30 karena LET. 30 tambah 5, ini jadi 35. 40 boleh tetap. Jadi kalau ini jadi 30 tambah 4, ini 34. Karena ini 34, maka LET-nya harus sama besar. Oke? Oke, Prof. Ya, Bapak pelajari. Sekarang datang lagi. Yang nomor nih. Ini nih, ada kegiatan Bapak RST. Kapan dia selesai? Kapan dia paling lambat selesai? Bingung? Bingung Bapak? Ya Allah, mana ya? 25, Pak. 25, Pak.
Jadi dia itu paling lambat selesai 25. Karena ini LET. Masih ingat tadi Pak Rizal ngajar. 2 jam. Mulai jam 9, jam 8, selesai jam 10. Ya, 8 sampai 8.40. Paling lambat jam 10 di sini. Jadi ini EET, LET. Nah, paling lambat Pak Rizal selesai itu jam 10. Kenapa? Karena kelas mau dipakai oleh dosen lain. Nah, di sini disampaikan juga, ini proyek paling lambat selesai 25, karena inilah perhitungannya. 25 akan selesai. Tiba-tiba datang kepala dinas, Pak Menteri datang, Pak Jokowi datang 24. Bapak punya ini selesainya 25. Saya minta 25 ini not later than 24 dari 24. Kenapa Pak? Karena Wak minta Pak Jokowi meresmikan. Artinya apa? Tadinya kita selesai 25, kini diminta 2. Setuju atau enggak? Persoalannya dulu, mengerti atau enggak? Sampai sini mengerti, Prof. Ngerti, Prof. Jadi proyek RST ini, nah jangan 25. Saya minta itu dipercepat di 24. Kenapa Pak? Karena Pak Jokowi mau datang, kita minta diresmikan. Jadi RST itu harus dipercepat supaya 24 selesai. Ngerti atau enggak? Ngerti, Prof. Ngerti Pak, ngerti Pak. Oke, ini jadi 24. Apa yang berubah ke depan? EST-nya juga berapa? Durasi. Hah? EST-nya juga berapa, Durasi. Prof? Jadi 24, Prof. Yang mana? Durasi berubah, Pak. Durasi mana berubah? Ini perhitungan ke depan ke belakang. Ini dia tanggal 12 sudah bisa mulai. Jadi kalau ini 25, ya enggak? Kalau ini jadikan 24, 24 itu supaya pengerjaan durasi ini 5, supaya sampai sini, ini harus 19. Paling lambat di titik ini 19, supaya kalau masih ada ngerjakan 5, saya masih memenuhi 24 yang diminta. 12-nya perlu dirubah? Enggak. 12-nya itu dia mulainya paling cepatnya. 12-nya nggak apa-apa, 20 aja rubah 19. Jadi hati-hati dari depan. Jangan tunggu sampai 20, tunggu sampai 24. Karena kita ngitung ke belakang itu juga ke sana sebetulnya. Ini artinya Bapak kurang latihan waktu kita ngitung CPM-nya tadi. Sekarang pertanyaan, kalau ini jadi 24, ini 12, di sini ini boleh 13 jadinya. 13 tambah 12 jadi 25, ini nggak boleh. Ini harus selesai 12. Supaya kalau dia terlambat nanti dia sampai 24. Setuju? 8-nya perlu dirubah, nggak usah. 8-nya kalau dia selesai mulai lebih awal ya nggak apa-apa. Sekarang yang ini 24 ke 14. Ini minta 10. 10, Pak. Tapi kalau ini 10, LET 10, EET-nya bisa lebih lama nggak? 11 nggak? Nggak bisa. Ini rubah jadi 10. Ada pertanyaan? Untuk di kegiatan 7 itu, Prof, Ya. Apakah EET-nya juga Itu enggak bukan dirubah ke kegiatan. 24, Prof?
Itu bukan kegiatan. Itu kegiatan atau event atau Oh, kejadian. event yang 7, Prof. Iya. Apa nggak berubah ET-nya jadi 24, Prof? Oh ya berubah dong. Oh iya. Kalau awak minta kau paling lama 20 ampere, kau jadi 20 ampere aja. Iya, Prof. Ya jelas dong, nggak mungkin LLT-nya ini. Kalau ini jadi 24, ini jadi 19. Kalau ini 24, 12 berubah, nggak usah. Kalau ini 8, 12, 20, 24 nggak berubah. Tapi kalau ini 24, ini 24, 24, ini juga harus 11. Jadi ini yang kritis. Ini harus dimajukan 1 hari supaya dengan 14 hari dia bisa selesai 25. Dengan 14 hari dari 10 dia bisa selesai 24. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu betul bahwa LET itu lebih kecil dari LET. Menurut Bapak, bisa? Ada pertanyaan yang lain? Cukup, Prof. Waduh, kayaknya memang kita harus butuh waktu lama, butuh latihan banyak. Ya, begitulah keadaan Pak. Apa boleh buat nih sekarang ini keadaannya seperti ini. Oke. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu kalau dibilang saya intip sedikit. Inspeksi. Datang inspeksi required completion date jadi 21. Itu yang permintaannya. Ya Allah, ya Tuhan. Ya. 31. Jadi ini 28 jadi diminta jadi 31. Ini 31, ini 31. Kalau ini dijadikan 31 dengan alasan ada orang datang mau meriksa. Yang ini udah selesai. Menurut sudah selesai. Targetnya tadinya 28, dimundurin 31 nggak apa-apa. Dari sini nggak apa-apa. Nggak akan ada perubahan. Matikan aja apa mic-nya boleh? Jadi kalau 31 dia nggak apa-apa. Tapi kalau ini jadi 31, ini berubah semua. 31, jadi terpaksa kita wanti-wanti kepada anak-anak, Ambo nggak akan membuliakan kau mulai dong. Ambo nunggu 31, kau jadi 36. Kau jadi 36. Kau jadi 31, kau jadi 33. Kau jadi 38 tetap, tapi kau jadi 33. Ke depan, ke arah sini ada berubah. Oh enggak, ini karena dia memundurkan, ini udah selesai. Enggak kena batasan. Gimana Bapak-bapak? Ada pertanyaan yang kurang jelas? Apa boleh buat begini caranya? Nggak bisa kita lebih detail dari ini, Pak. Saya nggak tahu apakah Pak Rizal kurang pintar mengajarkannya, tapi ini kita udah berubah. Ini namanya constraint. Ada restraint. Entah dia delay, entah dia deadline. Atau required completion date. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, kok lemes ini? Kok pada lemes ini? Susah dimengerti. Ini kalau mau Bapak tanya, itu intinya latihan kita tadi menghitung ke depan, menghitung ke belakang. Kalau kita tahu menghitung ke depan tadi, kita tahu apa yang berubah ke belakang. Apa yang berubah ke depan. Oke. Jadi ini tadi. Jadi ini kalau required completion date ini mau diinspeksi 31 ke belakangnya berubah. Mengapa 38 tetap nggak berubah?
Siapa mau bantu? Karena 38-nya itu lebih di belakang. Oke. Saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Not later than required completion date. Nah, bisa juga jadi tadi. Contohnya. Tadi yang dipasang itu di sini. Akibatnya B dan C tertunda. Karena kita minta di delay 29 dari 30. Tapi setelah diperiksa di lapangan, bisa terjadi, Pak, hati-hati Pak, C tidak tergantung alat itu doh. Yang tergantung alat itu B. Sehingga yang kepengaruh B aja. Sehingga akibatnya didamikan ke atas. Yang kepengaruh si B aja. Si A nggak jadi terpengaruh. Si C nggak jadi terpengaruh. Samojo Siko. Ternyata yang mau diresmikan oleh Pak Jokowi itu enggak RST doh, tapi R aja. Jadi kalau gitu yang mau dipatok 24 itu enggak perlu doh disiko. Sama juga. Ternyata yang mau diinspeksi itu bukan D dan U, tetapi D saja. Tapi karena D kena, maka ini kena, ini kena, ini kena. Gimana Bapak-Bapak? Ada yang kurang jelas atau ada kita mau diskusikan soal ini? Yang terakhir ini Pak, kalau kita mau lihat, biar saya buka sebentar soal yang tadi. Bapak masih ingat tadi? Ini belum naik ya, belum naik nih kayaknya. Udah kelihatan di layar? Sudah. Sudah, Prof. Oke. Tolong bantu lihat, Pak. Waktu kita ngitung ke depan, kita mulai dari yang depan, tambah sini, masuk sini, makin besar ke belakang. Bapak masih ingat? Masih, Prof. Oke. Ini kan contoh tadi. 0 tambah 10, 10. 10 tambah 9 masuk 19. 10 tambah 3 masuk 13. 13 tambah 4 masuk 17, masuk 19. Terus 22. Setuju? Setuju, Prof. Oke. Sekarang tiba-tiba datang. E dan D, Pak. Bapak perlu ini. Ya enggak? Tapi kok enggak boleh ada 10. 10 ini telat 2 bulan, jadi 12. Kemana dia berpengaruh menurut Bapak? Kalau 10 jadi 12 di situ karena ada batasan tadi. Barangnya ketahan di Tanjung Priok. Apa yang berubah? 22 jadi 24, Prof. Bukan hanya ke ujung sini. Awak lihat dari sini. 12 ini
Dia dalam perhitungan ke depan tuh ini tambah ini masuk sini. Jadi ini 12 tambah 9 masuk 21. 21. Setuju atau enggak? Setuju, Prof. Yo, Prof. Jadi kalau 12 di sini dia 3, di sini 12 tambah 3 enggak jadi 13 masuk 15. 15. 12 tambah 12, 12 ini jadi 15. 15 tambah 9 ini jadi 21. Ya, benar nggak? Jadi ini jadi 21. Demikian selanjutnya ke belakang dia bisa berpengaruh 24. Setuju atau enggak? Nah, apa artinya? Kalau ini berubah, semua perhitungan ke depan ini berubah. Itulah yang mau dikasih tahu tadi dengan pengaruh tadi. Jelas atau enggak? Prof. Jadi ini nih berubah nih ke Seandainya perubahannya 11, gimana Prof? Yang mana 11? Yang A itu Prof. 1 bulan kelasnya. Ini. Ya, sekarang pertanyaannya itu constraint resource scheduling itu nggak bisa bilang A-nya dibutuhkan 11, nggak bisa bilang begitu. Yang tadi contohnya E ini barang nggak keluar, tadinya kita memulai tanggal 10 jadi tanggal 11. Tapi kalau A ini dibilang jadi 11, dia terlambat. Dan kalau dia terlambat, penyelesaian kita itu bisa saja bisa saja kita hitung networknya. Jadi A ini mula-mula dihitung 10 hari. Ya nah, tapi yang matinya itu tadi ada 5 orang. Ternyata volumenya enggak 5 dan mati. 8 yang mati. Volumenya jadi besar. A-nya enggak jadi 10, jadi 11. Itu pekerjaannya berubah. Bukan karena constraint scheduling. Ngerti nggak, Bapak? Ngerti, Pak. Kalau tukang terlambat kiranya Prof misalnya kan. Kenapa? Kan ada juga kalau kita minta, kalau dalam pekerjaan konstruksi itu Prof, Ya. ada tukang yang didatangkan dari Bandung misalnya. Terlambat datang. Iya, kalau dia terlambat itu lain lagi, bisa jadi produktivitasnya tidak tercapai, maka berubah pekerjaannya itu dihitung ulang, ini jadi 11, hitung ulang lagi aja semua. Oh gitu. Tapi kuliah kita bukan itu yang barusan. Kuliah kita itu ada constraint dari scheduling. Constraint scheduling itu bisa disebut dengan delay karena barang nggak ada. Bukan karena pekerjaan terlambat atau salah hitung. Kalau pekerjaan salah hitung, hitung lagi aja. Dan konsekuensi ke belakangnya Anda lihat sendiri juga. Dengan cara yang tadi. Kalau bencana alam gimana Prof? Bencana alam ya rubah semua. Pekerjaannya berhenti, mulai hitung dari awal. Apa yang sudah selesai, Pak? Rencanakan ulang. Tergantung kerusakannya, perbaikannya mana. Networknya juga berubah. Ada kolor tambahan. Bapak udah kena bencana alam, udah kencing di celana. Mungkin kencing celana Bapak harus dibereskan dulu, bukan ganti kolor aja Bapak. Ngerti Bapak? Siap Prof. Oke, ada yang lain? Jadi, waktu kita belajar CPM, kita belajar menghitung ke depan, kita tahu kalau suatu berubah sini, apa yang berubah. Jangan bilang kalau ini berubah jadi 12, maka ininya ini nggak bisa mulai di awal. Itu nggak ada logikanya, kita ngitung ke depan. Dari EET itu maju. Itu yang mau diajarkan tadi, itu yang constraint scheduling tadi. Jadi logikanya itu perhitungan ke depan tuh ngitung early start dan maju ke depan bertahap. Kalau ketemu 2 titik, ambil yang besar, yang lama yang terjadinya. Kalau menghitung ke belakang, itu ngitung let us finish, let us start. LET dari kita ngitungnya dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Filosofi itu tadi yang diajarkan. Sehingga kalau ada yang berubah, Anda tahu ngerubahnya kemana. Gimana pendapat Bapak-Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup, Prof. Ayo, masih ada pertanyaan, masih ada waktu nih, kita sampai jam 4 aja.
Pak Doni gimana? Ada pertanyaan? Cukup, Prof. Prof. Oke. Jadi saya yakin yang tadi terakhir itu constraint resource scheduling sama. Boleh aja ada kejadian resource scheduling, delay dan sebagainya. Boleh juga Pak ada perubahan volume pekerjaan ganti. Ada perubahan produktivitasnya ganti. Itu sama aja Anda ngitung ulang dan Anda hitung ke depan ke belakang dengan teori seperti yang dijelaskan tadi. Pak, tuh Pak. Boleh kita gimana? Masih ada pertanyaan mengenai kuliah ini? Jadi hari ini kita udah menyelesaikan bab berapa tadi? Bab 1, 2, 3, Bab 5. bab 5. Bab 5 tadi apa itu? Bar chart, bab 4 CPM, bab 5 bar chart. Capek ini kita nih. Dari jam berapa mulai tadi itu? Jam 8.30, udah jam berapa sekarang? Jam 4 sore. Jam 4. 7 jam, Prof. 7 jam, bayangin coba. Ya apa boleh buat lah. Semua ada hikmahnya pasti. Kita kapan kuliah lagi Pak Doni? Coba saya lihat sebentar. Ke depan masih ada 2 jadwal, tapi kuliah pertama kita enggak. Jadi sebetulnya kita ada 3 kali kuliah, sekarang sampai bab 5. Dia sampai bab 12. Saya rasa masih cukup, 3 kali kuliah. Kalau 3 kali minggu depan 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada sekali. Jadi nanti 19 Juni. Iya, 19 Juni nanti. Oke. Boleh kita sudahi kuliah hari ini, Pak Doni sama Pak Slamet? Siap, Prof. Siap. Siap, Prof. Oke. Terima kasih, Jadi Prof. bahannya udah disampaikan sampai bab berapa ini tadi? Bab 5 ya. Nanti saya sambung lagi 2 bab lagi. Tolonglah dibaca-baca, Pak. Ketemunya kayak gini, kita nggak bisa bikin soal latihan dalam ruangan kelas, nggak bisa. Oke, Pak. Jadi tolong dibaca bahwa hari ini Bapak nggak usah khawatir karena ini pengulangan. Barcat ini Bapak udah tahu dari dulu. CPM Bapak udah tahu dari dulu. S-curve Bapak udah tahu dari dulu. Tapi mungkin kita sekarang menerangkannya lebih mendasar, pakai pemahaman. Mungkin itu aja kalau saya belajar dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya tanya dulu udah dapat, tapi mereka nggak mendalami sampai diskusi kita seperti hari ini. Jadi harapan saya Bapak baca ulang-ulang. Kalau nggak ngertinya, bisa juga Bapak tanyain lagi nanti di depan. Oke? Oke, Pak. Sekarang, Pak. Kita, Prof. Lanjut, Prof. Ya, awalnya selesai hari ini, Pak. Jadi ini kita ketemu nanti setelah Lebaran. Kalau di Padang itu Lebarannya hari apa, Pak? Mungkin beda sama di Bandung. Sama, Prof. Kampanye sama, Prof. Sama. Serentak. Ya, serentak. Nggak lebih dulu apa Lebarannya enggak. Jadi kalau gitu saya mohon maaf. Nanti pas Lebaran Pak Rizal minta maaf lahir dan batin ya, walaupun suaranya Sama-sama, Prof. Mohon maaf lahir Ya. dan batin. Prof. salam untuk keluarga di rumah. Siap. Prof. Salam untuk keluarga juga, Prof. Ya, jadi Ibu
Tadi salam juga Bapak ya Bu, sampaikan salam Ambo. Jadi ya Bu, Bu apa tadi namanya? Lupa pula saya. Maaf. Siapa? Bu Mardiana, Pak. Bu Mardiana, salam. Salam semua untuk nyonya anak-anak semua. Ya mudah-mudahan kita selamat. Di Padang tidak ada vaksin loh, lagi vaksin dah. Ada tapi belum Ada, semua, Pak. Prof. Vaksin udah, Pak, tapi belum semua. Belum semua. Belum Kalau semua. anak-anak muda lu enak. Belum, Pak, belum. Ya seperti saya udah di atas 65 ini ya udah. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk diskusi hari ini, tapi cukup menyenangkan. Saya pikir ada respon dari bapak-bapak. Kalau kurang tajam, apa boleh buat? Inilah caranya, buka lagi, baca lagi. Siap, Oke, Prof. saya sudahi dengan permintaan maaf kalau ada salah dalam kuliah ini. Jadi selamat Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua bapak, ibu di rumah, anak-anak, keluarga semua sehat dan Amin. bisa Amin. melewati krisis ini dengan baik. Terima kasih, Prof. Iya, dengan bapak-bapak boleh ambo tutui kok Pak. Boleh. Liv. Siap. Terima kasih. Mohon maaf lahir kasih, Prof. batin. Oke. Hormatin, Prof. Ya Pak Doni, banyak terima kasih ya Mas Doni, banyak bantu ambo kok untuk apa namanya Pak Sama-sama, Selamat. Prof. Ya, oke. Sama, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Maaf juga rekan-rekan semua nih. Saya lip ya Bapak Ibu. Oke, sudah juga.